Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Seputar Andi Sulsel kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang telah kami rangkum dan berikut 3 informasi di antaranya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulsel, AGH Sanusi Baco tutup usia. Diduga saling senggol, rombongan pengantar jenazah dan pengendara lain bentrok di tengah jalan. Pemandian alam Leang Londrang dipadati ratusan pengunjung. Selanjutnya tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya ke hadapan Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sulsel AGH Sanusi Baco tutup usia. Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulsel ini menutup usianya di rumah sakit usai menjalani perawatan medis akibat keluhan di bagian usus. Ratusan kerabat dan tokoh Kota Makassar melayat dan memadati rumah duka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco meninggal dunia sekitar pukul 8 malam ini. Ratusan warga dan kerabat menyambut kedatangan ambulans yang mengantar jenazah yang tiba di rumah duka di Jalan Kelapa 3, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Sebelumnya, ulama karismatik Sulsel ini menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Primaya yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo. Akibat sakit di bagian usus dan tidak dapat buang air dalam beberapa hari terakhir. Diketahui Andre Guruta Haji Sanusi Baco merupakan ulama karismatik, pemimpin spiritual masyarakat di Sulsel. Selain menjadi Rais Syuriah, Guruta juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Ketua Umum Yayasan Masjid Raya Makassar, serta mengasuh pesantren Nahdlatul Ulum Soreang, Maros, salah satu pesantren milik Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros. Pasca kabar duka tersebar di media sosial dan beberapa media online, sejumlah pejabat dan ulama besar Kota Makassar mendatangi rumah duka di Jalan Kelapa 3, Kota Makassar. Di antaranya Ketua MUI Makassar, Kapolda Sulsel, PLT Gubernur Sulsel, Wali Kota Makassar, dan sejumlah pelayat lainnya. Ketua PCNU Kota Makassar, Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono, yang berada di rumah duka mengatakan, ia mendapatkan kabar duka sekitar pukul 8 malam yang mengejutkan baginya, yang mana beliau adalah sosok ulama karismatik, Ketua Majelis Ulama Sulsel, juga Mustazar Pengurus Besar NU, yang pengabdiannya tak kenal lelah dalam mempersatukan umat muslim. Demikian juga Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisham merasa sangat kehilangan atas kepulangannya seorang ulama besar, guru yang telah ia anggap sebagai orang tua. Sering memberikan nasihat dan masukan dalam memimpin kepolisian di Sulsel. Pesan beliau ke dirinya agar menjaga persatuan dan umat serta masyarakat. Hingga saat ini ratusan pelayat masih memadati rumah duka dan rencananya almarhum akan dikebumikan di pemakaman di Ponpes Nahdlatul Ulum Barandasi, Kabupaten Maros, Minggu siang kemarin. Ya, saya mendengar pertama kali sekitar jam 20 tadi ya, karena saya termasuk yang awal-awal di sini. Tentu berita dengan berpulangnya ke rahmatullah Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, Ketua Yayasan Masjid Raya, dan merupakan ulama karismatik di Indonesia. Beliau juga adalah kita semua seluruh masyarakat Sulawesi Selatan berduka hari ini. Kita mendapatkan kabar bahwa telah berpulang guru kita Kiai Haji Sanusi Baco yang telah wafat meninggal tadi sore, dan tentunya ini berita yang sangat mengagetkan kita.
Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Diduga saling senggol dan salah paham, rombongan pengantar jenazah dan pengendara lain bentrok di tengah jalan. Video ini pun sempat viral di sosial media. Kepolisian setempat membenarkan adanya kejadian tersebut dan pasca kejadian, pihak kepolisian meningkatkan keamanan serta patroli rutin guna mencegah adanya kejadian serupa. Dalam rekaman video amatir memperlihatkan aksi perkelahian antara rombongan pengantar jenazah dengan pengendara lain di Kota Makassar. Kejadian tersebut berawal saat iring-iringan pengantar jenazah bersenggolan dengan pengguna jalan lainnya yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan hingga berujung bentrok dan viral di sosial media. Akibatnya selain menjadi tontonan pengguna jalan lainnya, insiden tersebut juga sempat membuat arus lalu lintas macet total. Kapolsek Tabalandrea Kota Makassar AKP Muhammad Mukhtari membenarkan adanya kejadian tersebut dan pasca kejadian video viral tersebut pihaknya melakukan patroli rutin dan melakukan pengecekan di sejumlah titik rawan Kaptipmas. Hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk terkait peristiwa tersebut hingga pihaknya menganggap bila masalah ini terselesaikan dengan sendirinya. Mukhtari juga meminta dan mengimbau kepada warga yang mengantar jenazah agar tetap menjaga ketertiban dalam berlalu lintas. Pasca kejadian viral terkait dengan masalah pengantar jenazah, kami melakukan intensifkan kegiatan patroli. Malam ini kita melakukan kegiatan cipta kondisi, menempatkan personil di daerah titik-titik rawan Kamtipmas. Semoga dalam 1x24 jam kegiatan berjalan aman dengan baik. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Jatantras Polrestabes Makassar menangkap 2 orang pria pelaku teror jambret barang milik jamaah masjid yang baru saja pulang melaksanakan ibadah sholat di Kota Makassar. Dalam beraksi, pelaku telah melakukan 3 kali aksi jambret dengan modus berpura-pura hendak beribadah dan menunggu korbannya keluar dari masjid. Unit Jatantras Polrestabes Makassar langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku teror jambret barang milik sejumlah jamaah masjid di kawasan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penangkapan pelaku dilakukan di sekitar Jalan Nuri, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari kemarin. Polisi awalnya membekuk pelaku berinisial HS yang telah bersembunyi di dalam rumahnya. Kemudian dari hasil interogasi, polisi lalu langsung membekuk rekannya berinisial FR yang tengah berada di sekitar lokasi tersebut. Dalam beraksi, kedua pelaku memiliki peran berbeda-beda, yaitu HS sebagai joki motor dan FR sebagai eksekutor. Selain membekuk kedua pelaku, polisi juga turut menyita 1 unit motor yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya di TKP dan 1 unit HP hasil curian. Kedua pelaku beserta barang bukti yang disita pun langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Menurut Kasubnit 2 Jatantras Polrestabes Makassar Ibda Nasrullah, berdasarkan interogasi, modus kedua pelaku dalam beraksi yakni berpura-pura hendak sholat, melainkan menunggu korbannya keluar dari masjid dan mengambil barang berharga mereka berupa HP sebelum kabur. Dari catatan kepolisian, kedua pelaku telah 3 kali melakukan aksi jambret milik dari jamaah masjid. Berdasarkan laporan polisi tersebut, anggota melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku FR. Kemudian dikembangkan lagi, berhasil ditangkap rekannya, yaitu HS. Modus dalam beraksi bagaimana? Modus dalam beraksi, pelaku memanfaatkan situasi seolah-olah akan melaksanakan sholat subuh dan standby di sekitar masjid. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Seorang bocah berusia 12 tahun ditemukan tewas setelah tenggelam selama 2 jam usai bermain dan berenang bersama rekannya di saluran pintu air Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga yang tiba di lokasi tidak henti-hentinya menangis histeris saat korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. IB, bocah berusia 12 tahun ini langsung dievakuasi oleh warga setelah ditemukan tewas selama kurang lebih 2 jam tenggelam di saluran pintu air Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Keluarga dan orang tua korban yang tiba di lokasi tak kuasa menahan kesedihan hingga menangis histeris saat mengetahui anaknya meninggal dunia. Sementara untuk proses otopsi, korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar sebelum jasad korban diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, korban bersama 3 orang rekannya yang masih berusia belasan tahun sedang mengisi liburan dengan bermain dan berenang di saluran pintu air Danau Tanjung Bunga. Tak lama kemudian, korban sempat teriak minta tolong sebelum tenggelam. Teman korban yang dibuat panik langsung berteriak dan mencari pertolongan kepada warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, hingga akhirnya korban berhasil ditemukan di dasar saluran tempat korban terakhir meminta tolong. Informasi awal dia berenang 4 orang, namun setelah dia berenang 1 orang tidak muncul. Jadi setelah itu ada informasi, kita koordinasi dengan pihak Basarnas, Basarnas turun, namun setelah itu Basarnas belum sempat turun, korban sudah ditemukan. Dari Makassar, Yol Yusvin, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Fitri tingkat Kabupaten Goa di Masjid Agung Syekh Yusuf dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Setiap jemaah yang memasuki lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri diharuskan mengenakan masker, hand sanitizer, dan dilakukan pengukuran suhu tubuh serta saf yang diatur berjarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bupati Goa Adnan Purita Ihsan dalam sambutannya mengatakan hal ini dilakukan mengingat saat ini masih pada situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Goa. Adnan juga mengatakan hal ini juga sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama RI tentang ibadah Ramadan dan sholat Idul Fitri. Kemudian surat edaran gubernur tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan selama Ramadan. Pada kesempatan ini sejumlah program prioritas, ada 5 program prioritas, salah satunya di bidang keagamaan. Adnan menyebutkan akan memprogramkan 1 hafiz 1 desa dan kelurahan, merampungkan pembangunan rumah tahfiz Quran di Bajeng Limbung di atas lahan 1,8 hektar. Kemudian akan meningkatkan kualitas imam dusun, lingkungan, desa dan kelurahan yang berjumlah 843 imam dengan bekerja sama dengan Ustaz Adi Hidayat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, melalui kesempatan yang berbahagia mulia ini, izinkan saya menyampaikan bahwa kami pemerintah Kabupaten Goa periode 2021 sampai dengan 2025 selama 4 tahun kami tetap memprioritaskan 5 program prioritas untuk 4 tahun ke depan. Yang pertama, kita tetap jadikan pendidikan sebagai prioritas utama karena kita terus ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas di wilayah Kabupaten Goa, yang tentunya ini untuk para generasi kita yang harus hidupnya lebih baik dibandingkan yang kita rasakan hari ini. Oleh karena itu, seluruh program pendidikan yang sudah berjalan kami akan terus lanjutkan. Yang terbaru dalam program pendidikan kami akan memberikan kesempatan anak-anak yang ada di kelurahan, anak-anak yang ada di desa untuk bisa berkuliah di universitas terbaik yang ada di Makassar, Unhas, UI, UNM, dan lain-lain yang seluruh biayanya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Goa. Program ini akan bekerjasama dengan seluruh lurah dan kepala desa sewilayah Kabupaten Goa. Maka ketika 1 per kelurahan atau 1 per desa, maka ada 167
Dari Kabupaten Goa, Lutfi iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain di antaranya. Diduga lakukan penganiayaan, 2 selebgram wanita ditangkap, selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 2 selebgram wanita ditangkap tim Jatantras Polrestabes Makassar. Pasalnya keduanya diduga melakukan pengeroyokan terhadap wanita lain hingga viral di media sosial. Video pertikaian sesama wanita ini viral di sejumlah media sosial di Kota Makassar beberapa hari terakhir. Kejadian tersebut membuat salah satu wanita dikeroyok hingga dipukul bertubi-tubi oleh lawannya. Atas kejadian tersebut membuat korban berinisial AW melapor ke Polsek Tamalate Kota Makassar pada 5 Mei 2021 lalu. Pertikaian ini diketahui terjadi di kamar kos korban di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar. Tim Jatantras Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 2 orang wanita berinisial DW dan LT diduga pelaku pengeroyokan terhadap korban berinisial AW. Selain menganiaya korban secara bersama-sama, mereka juga memvideokan aksinya hingga akhirnya viral di media sosial. Kasubnit 2 Jatantras Polrestabes Makassar Ibda Nasrullah mengatakan mengaku berhasil melakukan terhadap 2 wanita yang diduga pelaku berdasarkan hasil penyelidikan awal. Keduanya disebut adalah selebgram di Kota Makassar. Berdasarkan interogasi awal, motif pengeroyokan yang dilakukan oleh kedua orang pelaku ini karena terlibat cekcok. Selanjutnya saling singgung di sosial media hingga para pelaku mendatangi indekos korban dan melakukan kekerasan terhadap korban. Yang dimana 2 pelaku tersebut, kedua belah pihak merupakan selebgram di Kota Makassar. Untuk motifnya sendiri apa ini? Motifnya kami sementara dalami, akan tetapi kuat dugaan adalah ketersinggungan di medsos. Untuk peranannya sendiri? Untuk peranannya masing-masing melakukan tindakan kekerasan. Selanjutnya yang dilakukan oleh unit Jatantras? Selanjutnya kami menyerahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya untuk kedua pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Guna mewujudkan situasi keamanan, proses pengetatan protokol kesehatan, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan meninjau sejumlah pos pengamanan di sejumlah lokasi krusial di Kota Makassar. Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulsel meliputi PLT Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisham melakukan peninjauan pos pengamanan malam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dimulai di Pos Pam Terong, Jalan Masjid Raya Kota Makassar, yang secara fokus melakukan pencegatan protokol kesehatan di Pasar Terong Makassar. Selanjutnya meninjau Pos Pam Perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang menjadi lokasi pencegatan pemudik yang akan keluar daerah. Jajaran Forkopimda Sulsel juga melakukan pengecekan Pos Pam Mall Panakukang di Jalan Boulevard Makassar
yang menjadi lokasi pengamanan dan pencegatan protokol kesehatan bagi pengunjung mal. PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, kunjungan ini sebagai bentuk kekompakan dalam melakukan upaya pencegatan protokol kesehatan di setiap lini di Sulawesi Selatan dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19. Ya, di malam tahun baru juga bersama Bapak Kapolda, dan ini inisiasi yang sangat baik dari Bapak Kapolda yang mengundang Forkopimda seluruhnya, dan termasuk kita respon dan kerjasama. Ada Pak Kajati di sini, ada Pak Panglima, kemudian ada Pak Kopsau, ada Pak Wali Kota, dan juga Ketua DPRD dan Pak Kapolda dan seluruh jajaran Kapolrestabes dan sebagainya. Ini tidak lain adalah kebersamaan kita, kekompakan kita dalam sebuah kebijakan. Ini koordinasi yang baik dan untuk memantau setiap pengamanan di pos-pos sehingga trust antara kita dengan masyarakat kepada kita juga betul-betul bahwa kita ini dalam kondisi bagaimana pencegahan proses COVID-19 terjadi, kita tetap selalu tidak. Sementara itu Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisha mengatakan setidaknya sudah sekitar 1.500 pemudik dipaksa putar balik selama pelaksanaan pencegatan pemudik keluar daerah di sejumlah batas di Sulsel. Iya, sejak hari pertama pelaksanaan operasi ketupat tanggal 6 sampai sekarang, kita melihat dan menilai bahwa pelaksanaannya berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan juga dapat dikendalikan. Seperti tadi disampaikan, Makassar ini merupakan aglomerasi yang tidak ada titik penyekatan. Titik penyekatan ada di Maros, Goa, dan Takalar. Dan di titik-titik tersebut kita sudah lakukan upaya-upaya. Kemarin kami sudah meninjau juga, dan pelaksanaannya kurang lebih sudah hampir 1.500-an kendaraan yang diputar balik. Proses pencegatan protokol kesehatan di tengah masyarakat di Sulsel akan terus dilakukan dalam upaya penanganan COVID-19. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Beberapa hari lalu Bapak Kapolda juga. Pemirsa, 4 kelurahan terendam banjir 30 cm hingga 1 meter di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dalam suasana Lebaran, warga pun nekat menerobos banjir untuk menuju pemukiman agar tetap dapat bersilaturahmi. Ratusan rumah di 4 kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo terendam banjir. Warga terpaksa menerobos banjir menuju bersilaturahmi ke rumah keluarga mereka. Warga berharap bantuan pemerintah karena wilayah tersebut merupakan langganan banjir, namun hingga saat ini masih saja terendam ketika curah hujan tinggi dan banjir kiriman dari kabupaten tetangga. Berapa rumah dan kelurahan yang terendam, Pak? Banyak ya, Pak? Sini saya kelurahan Lelo di Barure ini ada 250 rumah. Kalau di sebelah, Pak? Kalau di sebelah lebih juga hampir 200. Untuk sementara ada berapa kelurahan yang terendam, Pak? Ada 4 kelurahan. Penyebab banjir sendiri, Pak, ada? Dari Sungai Walenai, dan juga dari sungai dari Pakajini Tanutedong. Penyebabnya itu, Pak, hujan ya, Pak ya? Hujan keras. Apa kesulitan warga, Pak, ketika banjir begini? Banyak sekali kesulitan masyarakat di sini. Bantuan, mau pemerintah kasih bantuan di sini dah. Dari pantauan di lokasi, banjir 4 kelurahan terendam banjir di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yakni Kelurahan Laelo, Kelurahan Salomeng Raleng, Waralipue, Kelurahan Matiro Takpareng. Banjir terparah di Kelurahan Laelo karena akses ke pemukiman terendam banjir. Warga terpaksa menerobos banjir baik menggunakan perahu maupun jalan kaki. Dari Kabupaten Wajo, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di hari ketiga libur Lebaran, pemandian alam Leang Lonrong dipadati ratusan pengunjung. Kepadatan ini membuat jaga jarak sulit untuk diterapkan. Selain itu, masih ada pengunjung yang tidak mengenakan masker dengan benar. Permandian alam Leang Lonrong yang berada di Kecamatan Minasa Tekne, Kabupaten Pangkep, sejak pagi dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Jumlah pengunjung di masa libur Lebaran ini lebih ramai dari biasanya. 20% pengunjung adalah warga dari luar daerah seperti Maros, Baru, dan Parepare. Kepadatan ini membuat jaga jarak sulit diterapkan. Selain itu, masih ada pengunjung yang tidak mengenakan masker dengan benar. Meski di tengah pandemi, warga tak khawatir menikmati libur Lebaran
hingga mengabaikan imbauan dari aparat dan pengelola tempat wisata. Per kepalanya 3.000 per orang. Iya, 3.000 per orang. Motor parkirnya 2.000. Iya. Jadi bagi pengunjung yang tidak memakai masker, ingin membeli masker di sini 10.000 tiga. Kami yang tidak menggunakan masker itu, saya akan menegur. Yang dari dalam sebenarnya dia sudah punya masker karena mungkin dalam situasi basah habis mandi, dan kami tetap mengimbau terus bersama dengan Pak Dusun untuk yang dari dalam tetap juga menggunakan masker demi keamanan masalah protokol kesehatan. Hingga sore kemarin, lokasi permandian ini masih terus dipadati wisatawan lokal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan dan doa untuk Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah terus mengalir. Di Pulau Lailai, warga saling bergotong royong membuat sejumlah buah tangan untuk mantan Bupati Panteng 2 periode ini. Buah tangan itu adalah kue lebaran berupa olahan keripik dan kacang. Rencananya akan dikirim langsung ke rutan KPK Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Salah seorang warga, Arwin Aji, yang juga merupakan imam kelurahan di Pulau Lailai itu mengungkapkan, Nurdin Abdullah adalah sosok kebanggaan warga pulau, kepulangannya sangat dinanti. Masjid Megah Miftahul Bahri yang berdiri kokoh di tengah pemukiman warga Pulau Lailai dibangun atas suntikan dana sebesar 2 miliar rupiah dari Nurdin Abdullah, sehingga peresmian masjid diharapkan bisa dilakukan langsung oleh Nurdin Abdullah. Ketua Pengurus Masjid Miftahul Bahri, Sandi Aziz, menambahkan, suntikan dana sebesar 2 miliar telah kami gunakan sebaik mungkin dengan mempercantik masjid. NA memang dikenal sebagai sosok yang cinta dengan masjid, bantuan pembangunan untuk masjid rutin disalurkan. Masjid Unismu Palopo, Masjid UIN Alauddin Makassar, Masjid HM Asyik, Masjid Ikhtiar Kompleks Perumahan Dosen Unhas, Masjid Megah di Pulau Lailai, Masjid Pulau Samalona, dan masjid lainnya. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit oleh-oleh dari kami warga Pulau Lailai untuk Bapak Gubernur. Semoga apa yang menjadi permintaan terima kasih banyak kami kepada Bapak Gubernur sebagai salah satu tokoh yang telah membantu dalam pembangunan masjid kami. Sekalipun tidak, Bapak Gubernur adalah sosok yang sangat kami banggakan di sini. Ya, dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam kita pada salama.